tiba-tiba di depannya muncul sosok yang mukanya hancur lah, yang rambutnya panjang terurai gitu, yang tiba-tiba dia ada sosok yang membelakangi dia yang punggungnya itu bolong gitu. Dan yo itu awal-awalnya yo sebenarnya dia bilang nggak takut sih, cuman kaget. Itulah si Ivan sekarang jadi vokalis Seventeen. Dulu itu kita bareng-bareng, Van, kalau kamu lihat ini yo mungkin kamu lupa sama saya, tapi kita dulu pernah ngobrol sama Ale, sama Yoga, sama yang lain. Dan yo buat sahabat, saya nggak buka kartu gitu, tapi yo di antara kita ber yang ngumpul gitu, kalau malam kita ngobrol gitu, yo Ivan itulah yang paling kecing gitu, kalau bahasa Jawanya paling nggak pemberani gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali dengan saya di Om Eri, obrolan misteri. Sebuah channel yang bercerita tentang kisah misteri dan penampakan di sekitar kita. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang baru bergabung silahkan like, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Jangan lupa follow IG saya di om_eri88. Pada kali ini saya akan bercerita tentang kisah sahabat saya yang mati suri. Pada saat itu dia mati suri karena dia OD gitu ya, OD atau overdosis lah kalau orang bilang gitu. Itu singkat ceritanya, pas saat itu saya tinggal di Jogja. Kisah ini berasal saat tanpa sengaja saya berkenalan dengan seseorang yang ya sebut aja namanya Ale gitu. Dia itu asalnya dari Bima, dan perkenalan kita itu di daerah Jogjanya di Babarsari. Babarsari itu di STI ya, KPN, ke sini daerah UPN sama Atmajaya, karena memang Ale kosnya di sekitar situ. Suatu ketika, karena Ale memang terkenal anak yang kurang baik lah ya, kalau kata teman-teman, dia itu memang suka ya boleh dibilang singkat ceritanya ya dia pecandu gitu ya, pecandu narkoba gitu. Suatu ketika dia itu seperti biasa make dan overdosis gitu. Karena overdosis akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pada waktu itu kalau nggak salah di rumah sakit Sarjito lah, yang dekat UGM itu, Kalimalang. Nah, dari situ dokter mendiagnosa bahwa Ale itu karena saking banyaknya pakai narkoba, nyawanya tidak tertolong atau meninggal gitu. Karena diagnosa dokter yang seperti itu, akhirnya pihak dari rumah sakit menghubungi keluarganya yang di Bima. Singkat cerita, kemudian dari pihak keluarganya mengurus semua kepentingan Ale lah di situ, di rumah sakit yang sudah dinyatakan meninggal gitu ya, termasuk dia udah dimasukin peti. Terus akhirnya keputusan keluarga dia akan dibawa pulang ke Bima untuk dimakamkan di Bima. Di pas perjalanan antara rumah sakit sampai ke Sarjito itu ya, ke rumah sakit Sarjito sampai ke Bandara Adi Sucipto itu. Dulu kan bandaranya di Jogja masih Adi Sucipto. Tiba-tiba di tengah jalan
Ambulan yang ditumpaki oleh peti si Ale itu bersama keluarga dan petugas rumah sakit tiba-tiba berbunyi gitu, duk 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 duk, keras, sangat keras sekali gitu, yang akhirnya membuat para petugas dan keluarganya panik gitu, ada apa gitu, kok peti matinya bisa berbunyi sendiri gitu. Akhirnya karena saking takutnya, akhirnya ambulan menepi dan berhenti sebelum sampai bandara itu, dan akhirnya dibuka lah si peti mati tersebut yang berisi jenazah Ale, yang ternyata Ale itu hidup kembali gitu. Pada saat itu Ale bingung dan dia cuma berkata, "Saya mau dibawa kemana? Saya di mana?" gitu. Ale sempat ngomong seperti itu gitu, bercerita seperti itu karena dia sudah dalam keadaan di dalam peti mati gitu, dan di kafanin lah gitu ya, udah siap diberangkatkan ke Bima gitu lewat lewat bandara. Singkat cerita, akhirnya Ale hidup kembali lah, ceritanya seperti itu, dan akhirnya Ale nggak jadi pulang ke Bima, pihak keluarganya bilang pulang ke Bima, dan Ale itu akhirnya ke kos-kosan tempat dia ya selama ini tinggal gitu ya. Dari kejadian kemarin amati di ada beberapa jam lah gitu, ada mungkin ya sekitar satu hari atau 12 jam lebih lah gitu, atau hampir satu hari satu malam itu Ale merasa kebingungan gitu, kok ya aku bisa seperti itu gitu. Dia mulai menyesali lah perbuatannya gitu, mulai menyesali apa yang terjadi selama ini, yang dia nggak menurut sama orang tua, sampai akhirnya dia terjebak sama obat-obatan terlarang. Akhirnya Ale terus semakin bingung, dan di dalam kebingungannya dia teringat pada saat mati dia itu ditemui oleh sosok seorang berjubah putih, kakek-kakek, seorang kakek-kakek berjubah putih, mengenakan sorban ya, kalau kita kenal itu kayak kiai gitulah ya, kayak kiai. Dan dalam mimpinya itu ya mungkin karena Ale dalam hatinya gitu ya, tapi Ale menganggap itu seperti mimpi karena dia cuman seolah-olah tidur, bangun tiba-tiba sudah ada di peti gitu, seolah-olah dia seperti mimpi. Di dalam mimpinya atau di dalam hatinya tersebut, Ale bertemu dengan sosok itu, dan dia cuman dipesenin satu kata, yaitu Le, kamu ke utara, ke lor gitu kalau bahasa Jawanya gitu ya. Jadi Ale itu disuruh ke utara gitu. Saking dia pusing dan itunya, dia sampai tambah bingung gitu. Loh, kok ke utara kemana? Sedangkan orang tua itu tidak menyebutkan alamat yang jelas, tidak menyebutkan apa-apa. Orang tua tersebut, Pak Kiai tersebut cuman ngomong, kamu pergi ke utara gitu. Ada beberapa hari Ale memikirkan hal tersebut, yang sampai akhirnya dia mengambil keputusan untuk untuk berjalan ke utara. Di saat dia berjalan ke utara tanpa arah, dia sambil berpikir, saya harus kemana gitu ya. Dari kos-kosan itu ya, kos-kosannya itu kan di sekitar Seturan. Dia berjalan nyebrang ring road ke arah utara, terus dia masuk ke masih Sleman gitu ya. Dia terus ke utara, sampai ada beberapa jam, dan akhirnya dia bingung sambil berjalan, dia berpikir mau kemana dia gitu. Suatu ketika sekitar jam 12 lah, beduk itu kalau Jawa apa itu, kalau lohor gitu ya, duhur gitu. Pas beduk duhur itu, dia itu mentok ke sebuah telaga gitu. Jadi karena berjalan terus gitu, akhirnya dia menemukan sebuah telaga. Di telaga tersebut dia bingung, kok ini sampai telaga gitu. Saking capek dan lelahnya, akhirnya dia duduk di bawah sebuah pohon besar lah, sambil dia istirahat dan berpikir, aku harus kemana lagi, saya udah jauh, hampir udah setengah hari saya berjalan, tapi kok arah ke utara itu kan jauh sekali gitu, harus kemana gitu kan.
dan akhirnya dia memutuskan diri untuk istirahat di situ. Dan akhirnya sambil dia ngerokok gitu ya, karena dia itu juga ngerokok, dia menyalakan rokok, tiba-tiba tanpa dia sadari ada yang menepuk pundaknya yang sebelah kanan gitu dari belakang gitu. Si Ale kaget terus dia akhirnya menengok ke belakang, dan yang terjadi adalah tiba-tiba ada sebuah sosok pakai jubah putih, seorang kakek-kakek tua persis seperti pada saat dia mati suri itu. Dan dia kaget dan dia bertanya, "Mbah, kok di sini?" gitu ya. Terus akhirnya Mbah itu cuma tersenyum, Kiai itu cuma tersenyum, dan dia akhirnya duduk di sebelah Ale, dan mereka mulai ngobrol gitu ya. Mereka ngobrol panjang lebar dan lain sebagainya. Terus akhirnya kesimpulannya bahwa ya ada sekitar 1 jam lah Ale sama Pak Kiai tersebut itu ngobrol. Akhirnya Pak Kiai itu memohon pamit untuk meninggalkan Ale, dan dia cuma berpesan bahwa, "Le, kamu pergi aja ke Magelang." Dia memberi sebuah alamat, "Kamu temui Pak Kiai ini," gitu, seperti itu. Saat itu Ale mengangguk, dan tiba-tiba Kiai itu secara tiba-tiba menghilang. Karena saking bingungnya dia langsung lari gitu ya, mencari kemana Pak Kiai itu pergi gitu. Tapi sampai beberapa lama dia mencari ya, toh akhirnya nggak ditemukan juga gitu, karena yo nggak tahu lah pergi kemana gitu ya. Akhirnya mungkin Ale berpikir mungkin, wah ini mungkin sosok gaib atau seperti apalah, Ale nggak tahu. Saat itu saking bingungnya akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke kos-kosan. Kemudian di kos-kosan dia juga agak bingung, kok tadi dipesenin harus ke Magelang, padahal kan Magelang dia belum pernah gitu kan, dia kan aslinya Bima gitu. Ke Magelang mau ngapain gitu ya. Terus bekal yang dia dapat ke sana itu kan cuman alamat sama nama gitu ya, nama seseorang gitu. Tapi karena saking penasarannya, Ale setelah beberapa hari memutuskan untuk pergi ke tempat atau alamat yang sama Mbah Kiai itu sebutkan. Ternyata tanpa untuk menyingkat cerita, ternyata tempat yang disebutkan oleh Mbah Kiai tersebut itu adalah sebuah pondok pesantren gitu. Dan awalnya Ale bingung gitu, karena tempatnya itu kan di gunung lah ya, di tempat yang terpencil, di gunung gitu ya, maksudnya gunung itu di bukit lah, di pedesaan gitu ya. Ale memberanikan diri untuk masuk ke pesantren itu, dan ada santri yang menyambutnya dan menanyakan kepada Ale, "Mas, mau cari siapa?" gitu. Sambil malu-malu karena takut salah alamat, Ale menanyakan ke santri tersebut, "Dek, bener nggak ini alamat ini?" "Iya bener Mas," gitu. "Emang kenapa?" gitu, santri itu menjawab kembali. Terus, "Kemarin saya dipesenin oleh Pak Kiai, katanya suruh ke alamat ini dan menemui Pak ini," gitu, disebutkan gitu. Wah, ternyata setelah disebutkan nama seseorang tersebut, santri tersebut kaget dan langsung berubah, yang tadinya biasa akhirnya sangat menghormati Ale tersebut. Singkat cerita, ternyata bahwa nama dari orang yang disebutkan kemarin sama Pak Kiai itu adalah pimpinan pesantren pondok tersebut. Akhirnya setelah beberapa lama Ale di situ dipersilahkanlah oleh seorang santri untuk masuk ke dalam sebuah ruangan di pesantren tersebut. Dengan sedikit ragu, Ale mengetuk pintu, "Assalamualaikum." Dijawab dari dalam, "Waalaikumsalam, masuk Le," gitu ya. Kalau orang Jawa itu kan Le gitu ya, bukan Ale, maksudnya tole gitu ya. "Masuk Le, masuk, masuk, masuk." Begitu Ale membuka pintu, betapa terkejutnya Ale tersebut. Karena apa? Karena ternyata yang ada di dalam ruangan tersebut, yang sedang duduk sambil memegang tasbih, adalah orang yang menemuinya kemarin dan menemuinya di saat
si Ale mati suri gitu. Sambil terbungkuk-bungkuk, Ale mendekat kemudian mencium tangan dan akhirnya mereka ngobrol panjang lebar gitu. Terus banyak petuah yang disampaikan oleh kiai tersebut. Yo intinya bahwa udahlah kamu itu udah cukup ya bermain-main dengan narkoba, hidup itu nggak panjang, kamu harus segera bertobat, bla 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 panjang lah. Yang intinya kalau itu di di aku anak gitu, kalau bahasa Jawanya itu diangkat anak gitu ya, diangkat anak angkat gitu, menjadi angkat anak kiai tersebut. Dan bapak kiai tersebut itu menggembleng Ale menjadi orang yang mungkin lebih baik gitu. Hari demi hari ya, mungkin Ale ada beberapa hari lah di situ karena Mbah Kiai ngomong udah kamu tinggal di sini aja beberapa hari, nanti kalau misalnya kamu sudah cukup, nanti kamu boleh pulang ke Jogja terus bisa bolak-balik ke sini. Dan Ale pun nurut saja karena yo memang tujuannya mungkin baik dan Ale menemukan kedamaian di situ gitu ya. Singkat cerita, akhirnya Ale banyaklah diajari tentang agama, tentang spiritual, diajari tentang bagaimana caranya hidup dan lain sebagainya. Akhirnya setelah beberapa hari, Ale mohon pamit untuk pulang ke Jogja gitu. Setelah berpamitan kepada Mbah Kiai tersebut, akhirnya Ale pulang ke Jogja ke kos-kosan. Dan yo karena dia masih kuliah ya, dia harus berangkat kuliah, akhirnya dia juga tetap kuliah. Tapi keanehan terjadi setelah itu gitu. Keanehannya apa yo, karena Ale sudah tidak merasa nyaman lah di kos-kosan tersebut. Dia kepengennya ke pesantren di Magelang aja. Selang beberapa hari Ale pun akhirnya berangkat lagi ke pesantren gitu. Dan akhirnya sama mbahnya itu, sama Mbah Kiai itu, Ale disuruh untuk melakukan sebuah yo kalau dinamakan yo tirakat atau apalah gitu. Ale ditanya sama mbahnya itu, loh Le, kamu itu kan udah dewasa, kamu itu kan jauh dari Bima, kamu itu kan yo tulang punggung keluarga nantinya. Mbahnya menceritakan, dan apa yang Mbah Kiai itu ceritakan dia memang benar-benar ya kenyataan keluarganya Ale yang ada di Bima. Sampai akhirnya Ale menangis dan iya Mbah, saya mau benar, saya mau ke jalan yang benar dan mohon bimbingannya. Akhirnya Mbah Kiai tersebut mengatakan kepada Ale, kalau kamu memang berniat untuk kembali ke jalan yang benar, mulai saat ini kamu belajar di sini, dan mulai saat ini kamu harus berpuasa 40 hari 40 malam. Gimana? Ale yo sempat bingung gitu ya, orang dia itu nggak puasa itu yo jarang gitu. Kenapa yo? Karena yo memang kehidupannya yo kehidupan malam dan kehidupan yang sangat keras gitu tak. Dan tiba-tiba dia disuruh harus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tapi setelah dipikir-pikir, karena tekad Ale yang begitu kuat, kepengen menjadi orang yang lebih baik dan mungkin bisa nolong orang tua dan adik-adiknya kelak gitu, akhirnya Ale yo menuruti dan menganggap iya Mbah, saya mau gitu. Dan akhirnya setelah beberapa doa-doa dan wiridan yang dikasih ke Ale, terus mandi wajib dan segala prosesinya, akhirnya Ale menjalankan puasa 40 hari. Di saat puasa 40 hari tersebut, awal-awal Ale bercerita yo biasa saja, nggak ada apa-apa gitu, karena ya paling yo lapar gitu dan haus itu udah biasa. Tapi yo dia berpikir bahwa ya masa iyalah, dalam hidup kan cuma sekali, masa saya nggak kuat gitu. 10 hari lewat, tambah berat lagi, dia merasa berat itu semakin yo lapar lah. Dan di saat 10 hari kedua itu dia sudah mulai agak merasa hal-hal yang aneh. Dia sudah mulai melihat bayangan-bayangan putih lah. Dia sudah mulai melihat penampakan-penampakan walaupun samar gitu ya, belum begitu nyata, tapi dia sudah mulai merasa itu. Dan
dia awalnya sempat, waduh ini kok seperti ini, tapi dasarnya memang Ale anaknya memang dia itu ya pemberani gitu, nggak takut sama yang hal-hal kayak gitu gitu. Dia tetap melanjutkan dengan tekadnya yang kuat. Di 10 hari yang ketiga berarti yo 20 ke atas sampai 30 itu yo peningkatan bayangan-bayangan kayak penampakan itu sudah mulai kelihatan jelas gitu ya, yang tadinya misalnya cuman berkelebat, cuman ada kayak yang lewat gitu, di pas 10 hari yang ketiga itu sudah mulai kelihatan nyata. Dan begitu di 10 hari terakhir, yaitu 10 hari ya mau ke 40-nya, Ale sudah merasa benar-benar kayak yang wah kok berat banget gitu ya, karena penampakan-penampakan itu sudah mulai terlihat sangat nyata gitu dan lama gitu. Kalau yang kemarin pas 10 hari yang ketiga itu kan dia masih cuman kadang lewat kadang apa, tapi di 10 hari yang keempat ini dia itu sudah benar-benar yo melihat dengan kayak yang nyata gitu di depannya yo. Dia cerita itu ya nggak cuman apa sih itu kuntilanak, apa sih itu genderuwo, apa itu, wah semuanya itu datang gitu ya. Dan mereka itu kadang tiba-tiba ada di sebelah dan berdiri memperhatikan gitu. Tapi yo karena Ale sudah tanggung gitu, dia berpikir wah yo mungkin ini godaannya gitu, saya harus kuat, harus kuat, harus kuat. Terus hari demi hari dia lewati gitu tanpa yo mungkin itu, tapi yang jelas itu yang dia rasakan penampakan-penampakan itu semakin banyak dan semakin kelihatan sekali gitu di depannya, di belakangnya, suara-suara yaitu yo dia sampai nggak paham ya apa siang apa malam ya. Jelasnya dia cuman tiap hari yo yang dia lihat cuman seperti itu gitu ya. Kemudian di 7 hari lah, 7 hari menjelang ke 40-nya, dia itu melihat sosok aneh gitu. Sosok anehnya itu jadi sosok itu tidak pernah dia lihat dan tidak pernah dia bayangkan di alam-alam ini gitu. Dia melihat ada penampakan-penampakan yang benar-benar baru gitu, ada yang tinggi besar dan lain sebagainya. Dia sampai ya Allah ini apa ini gitu ya, karena dia nggak pernah melihat atau membayangkan sama sekali sosok-sosok seperti itu. Tapi karena saking tekadnya dia ya tetap melanjutkan. Dan hal yang paling berat menurut Ale adalah di hari ke-39 pas malam 40-nya. Dia itu sempat sampai benar-benar kepengin untuk lari gitu ya, karena pada saat itu dia merasakan bahwa yang namanya bumi itu bergetar, bumi itu membelah gitu ya, tiba-tiba membelah, dan dari dalam belahan itu keluar semua sosok di alam semesta ini yo. Dia nggak bisa menceritakan, semuanya kumpul di situ, semuanya memperhatikan Ale, semuanya melihat dan yo kayak yang mau makan, kayak yang mau nerekam, kayak mau apa, sampai nggak kuat dia akhirnya. Tapi berpikir lagi, masa iya tinggal semalam ini, masa dia nggak kuat. Tapi bener-bener Ale itu ngomong ke saya itu pas malam 40 itu yo memang bener-bener malam terberat lah selama ini, selama 40 hari yang sebelumnya gitu ya. Sampai-sampai dia yo mau 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 pingsan lah, mau intinya mau udahan lah gitu, intinya udah nggak kuat gitu, karena ya sosok yang dia lihat di pas malam 40 itu sangat luar biasa sekali, sangat mengerikan, sangat menakutkan, dan dia belum pernah sama sekali. Dan saking banyaknya sosok itu, bahkan sampai bumi terbelah dan keluar makhluk-makhluk, semua makhluk muncul dari situ pun dia wah sampai mau lari, tapi akhirnya ya dia bertahan dan kuat. Akhirnya singkat cerita dia menyelesaikan puasanya yang 40 hari tersebut. Setelah selesai dia dipanggil oleh Mbah Kiainya sambil tersenyum. Mbah Kiainya bilang, yo kamu ini boleh dibilang yo lulus lah gitu, kamu sekarang sudah menjadi manusia baru. Insya Allah dosa-dosa kamu sudah diampuni, dan yo intinya yang lalu biarlah berlalu. Sekarang berjalanlah ke depan menjadi Ale yang sekarang, Ale yang lebih bermanfaat bagi keluarga, Ale yang lebih baik. Dan yo
karena setelah menyelesaikan itu Ale sangat sangat senang lah, sangat bahagia gitu ya. Tapi dari setelah tirakatnya yang 40 hari 40 malam tersebut, disitulah Ale mengalami sebuah keanehan-keanehan di hidupnya dimulai dari situ. Jadi dia itu sudah melihat alam gaib itu secara permanen. Jadi kalau misalnya ada seorang pengen melihat alam gaib, mungkin dia harus ada proses fokus dulu baru bisa melihat. Tapi saat itu Ale sudah bisa melihat baik siang atau malam, jadi alamnya sudah begitu ramai. Kata dia, wah saya bingung ini kok alamnya jadi ramai banget. Jadi dia udah bisa melihat alam gaib atau alam manusia itu nyampur gitu. Dia belum bisa mengkondisikan mana alam gaib, mana alam itu gitu. Terus Mbah Kiai cuman berpesan bahwa yo ini ada proses untuk kamu menyesuaikan. Yo nanti banyak fitnah yang timbul di diri kamu, tapi yo jalani aja yo, karena inilah godaannya gitu. Pada saat itu Ale nggak tahu apa maksud Pak Kiai tersebut, Mbah Kiai tersebut dengan omongannya itu bahwa nanti akan timbul fitnah. Akhirnya setelah beberapa hari di sana, setelah keadaannya pulih, si Ale akhirnya dia pulang ke Jogja, ke kos-kosannya. Di Jogja itu omongan dari Mbah Kia itu menjadi sebuah kenyataan. Menjadi kenyataan seperti apa? Karena dari pulangnya dia dari Magelang, dari pondok pesantren tersebut, Ale mengalami banyak sekali fitnah, dan menurut Ale fitnah yang paling berat yang dia rasakan adalah dia itu disangka orang gila gitu ya. Kok bisa seperti itu? Ya mungkin karena keadaannya yang memang seperti yang tadi saya ceritakan itu, bahwa dia itu sudah melihat dua alam. Bahkan menurut penuturan dia nggak cuma dua alam, alam jin, alam manusia, tapi dia juga bisa melihat alam malaikat gitu. Jadi eh, saya ingat sekali omongan dia bahwa setelah dia berpuasa selama 40 hari 40 malam tersebut, tidak ada yang gaib di dunia ini, di alam semesta ini. Menurut dia sudah tidak ada yang gaib kecuali satu, yaitu Allah. Saya ingat sekali omongan Ale seperti itu. Tapi dengan kemampuannya itu, dengan kelebihannya Ale seperti itu, fitnah pun timbul di kos-kosan tersebut. Yo nggak sedikit lah, bahkan di kos, teman-teman kosnya itu menganggap bahwa Ale gila. Yo kenapa dia dianggap gila? Karena yo sering terjadi malam hari tiba-tiba Ale teriak, tiba-tiba Ale yo lari gitu, nabrak tembok jedak sampai kepalanya yo eh, sampai kepalanya sakit, sampai kepalanya melendung lah gitu kalau bahasa Jawanya ya gitu ya. Kalau saya nanya saat itu gitu loh, kok bisa terjadi seperti itu, gimana loh, gimana nggak kaget ya, orang lagi enak-enak tidur tiba-tiba ada pocong di sebelah gitu, tiba-tiba ada eh, kuntilanak yang ketawa gitu, nggak tahu dari mana ya tiba-tiba di sebelah gitu. Bahkan dia itu sering sekali yo lagi tiduran, lagi enak-enak main HP, dengerin musik, tiba-tiba di depannya muncul sosok yang mukanya hancur lah, yang rambutnya panjang terurai gitu, yang tiba-tiba dia ada sosok yang membelakangi dia, yang punggungnya itu bolong gitu. Dan yo itu awal-awalnya Ale yo sebenarnya dia bilang nggak takut sih, cuman kaget gitu yo. Saking kagetnya pernah lah, bahkan sering gitu kalau malam dia itu kejar gitu, dia lagi enak-enak nyantai tiduran, tiba-tiba di sebelahnya muncul sosok pocong gitu, dan saking kagetnya itu dia berteriak gitu. Dan yo biasalah misuh gitu kalau orang Jawa, woi ngapain gitu ya. Dan karena dibisuin gitu, dikata-katain sama si Ale pun berdiri dan mau memukul uh, sosok tersebut lari gitu ya, maksudnya berkelebat gitulah, terus menghilang di masuk ke tembok. Karena Ale itu kan nggak sadar yo, dia kejar terus, akhirnya dia nabrak tembok. Kejadiannya sering seperti itu gitu. Bahkan juga sering kalau pas makan bareng gitu sama teman gitu, tiba-tiba Ale teriak terus muntah-muntah gitu. Karena apa? Karena
uh, dia melihat mie yang dia makan sama teman-teman itu berubah jadi cacing, jadi kelabang, jadi apalah itu gitu. Jadi dia itu merasa jijik dan yo muntah-muntah gitu. Nah itu yang menyebabkan teman-teman Ale itu menganggap Ale kayak orang gila gitu kan ya, karena nggak wajar gitu yo, tiba-tiba teriak, tiba-tiba lari nabrak tembok, tiba-tiba yo marah-marah gitu, apa yang dimarahin kan kalau teman-teman nggak lihat gitu ya. Tapi Ale ngomong ke saya bahwa yo kalau orang di dunia spiritual ya seperti itu gitu, godaannya ya memang gede, dan godaan terbesar adalah yo fitnah itu gitu, karena pasti setiap orang yang tembus mata batinnya permanen itu pasti akan dianggap gila, karena orang lain tidak melihat tapi kita bisa melihat itu gitu. Sering terjadi dia juga kalau pas naik motor gitu, pulang dari kampus gitu, melewati perempatan tiba-tiba dia berhenti dan tiba-tiba marah-marah. Apa yang dilihat, ternyata dia melihat di perempatan itu ada kayak sosok itu tinggi gede dan mau mencelakai orang lah gitu. Jadi dia bercerita ternyata di perempatan, di tempat-tempat yang angker itu, ya kalau menurut mata batin dia itu kejadian kecelakaan yang terjadi itu ya memang ada andilnya dari makhluk-makhluk seperti itu, terlepas dari percaya atau enggak, yaitu penuturan dari Ale yang dia memang sudah tembus mata batinnya secara permanen gitu. Jadi dia sering gitu ya marah-marah di perempatan gitu, orang yang melihatnya juga wah menganggap bahwa ini orang kenapa gitu, ini anak kenapa kok tiba-tiba marahin gitu dan berantem gitu ya. Nggak sedikit hal kejadian yang membuat dia akhirnya sampai berantem lah sama makhluk-makhluk yang seperti itu gitu ya. uh, Kalau malam saat itu kita juga sering ngumpul lah ya, kita sering bercerita gitu jam 1 jam 2 gitu ya. Saya tahu cerita ini juga dari dia, kalau pas malam dia itu kan makan gitu ya, terus dia kalau makan itu malam biasa jam 12 jam 1. Nah kebetulan saya itu juga ada di warung itu bareng, kita akhirnya ngobrol. Saat itu kita seringnya itu kalau ngobrol malam itu sama orang, ada satu kumpulan band lah itu dari Kalimantan, yang masih sangat inget itu ada yang namanya Ivan, ada Yoga, dan ada beberapa lagi lah saya agak lupa itu, tapi yang masih saya inget itu ada Yoga sama Ivan. Nah kebetulan si Ivan sekarang jadi vokalis Seventeen. Dulu itu kita bareng-bareng, Van, kalau kamu lihat ini yo mungkin kamu lupa sama saya, tapi kita dulu pernah ngobrol sama Ale, sama Yoga, sama yang lain. Dan yo buat sahabat, saya nggak buka kartu gitu, tapi yo di antara kita ber yang ngumpul gitu kalau malam kita ngobrol gitu yo Ivan itulah yang paling kecing gitu, kalau bahasa Jawanya paling nggak berani gitu ya. Ale selalu bercerita gitu kalau itu loh di belakang loh gitu, dan yo akhirnya teman-teman kita Ale gitu sering ngerjain si Ivan gitu, karena Ivan memang yo paling penakut lah di antara kita yang di situ gitu. Pernah ada satu kejadian yo yang nggak tahu si Ale ngerjain atau memang tanpa disengaja, pada saat kita ngobrol itu tiba-tiba si Ivan vokalis Seventeen yang sekarang itu, kalau dulu itu kan masih band-band band-band kampus gitu ya, tiba-tiba dia itu kaget gitu, jundal lah gitu kalau bahasa Jawa, kaget. Terus sama Ale ketawa aja, si Ale ketawa, terus ditanya ada apa gitu, kok ada yang nyolek gitu, si Ivan bilang seperti itu, ketawa semua. Tapi si Ale santai aja, dia ketawa, cuman dia ngomong bahwa iya tadi itu di belakang ada, belakang Ivan ada dua. Terus Ivan langsung mepet ke Yoga, dan dia nggak mau jauh-jauh dari si Ale, karena memang Ale yang paling paling bisa lah ya diantara kita gitu, kalau yang lain kan cuman pendengar termasuk saya gitu. Nah pada saat itu Ale sempat cerita bahwa kalau yang namanya makhluk jin gitu ya, itu sangat tertarik dengan atau kagum gitu dengan manusia, apalagi kalau
ada seseorang atau kumpulan manusia yang lagi ngobrol tentang agama atau tentang kebaikan, kata Ale itu ternyata mereka jauh lebih banyak yang mengerumuni gitu. Ale sering bilang kalau pas kita lagi ngobrol itu bareng-bareng gitu di di trotoar gitulah, di pinggir jalan gitu sambil habis makan pecel lele lah apa gitu, kita ngopi gitu. Ale sering bilang kalau yo yang datang banyak sekali gitu, karena ya mungkin Ale memang auranya sudah beda gitu ya, dia juga udah ilmunya juga udah tinggi gitu. Dan yang paling kita heran dari Ale itu adalah bahwa terawangan gitu. Kalau terawangan itu meramal, dia ya meramalnya itu jago sekali. Ale itu dia itu kalau meramal yo boleh dibilang tepat banget gitu ya. Ya saya buktikan sendiri, dulu saat itu saya diramal kalau suatu ketika nanti kamu akan kerja di perusahaan gede ya, kamu coba lihat, kamu setahun 2 tahun ke depan, 1 tahun lagi kamu akan kerja di perusahaan gede. Dan kenyataannya ya memang benar gitu ya, setahun setelah itu Ale itu apa yang dikatakan Ale itu benar, saya akhirnya keterima di sebuah perusahaan yang gede gitu. Dan wah, saya waktu itu kok benar ya. Dan saya waktu itu berpikir bahwa mungkin cuma kebetulan aja gitu ya. Tapi setelah beberapa puluh tahun saya nggak ketemu Ale, dia juga sempat ngeramal tentang keluarga saya, adik saya, mbak Yu saya, ibu saya, dan bapak saya. Dan setelah saya ingat-ingat, ternyata semua yang dulu diramalkan atau diomongin Ale padahal berpuluh-puluh tahun ke belakang ternyata benar. Jadi saya sempat, ya Allah, kok bener ya omongan Ale ya. Maksudnya saya agak heran aja gitu, kok beberapa puluh tahun dia udah tahu gitu. Sempat saya nanya waktu itu ke Ale bahwa, Le, kok kamu bisa tahu sih masa depan seseorang, bisa tahu masa lalunya. Si Ale cuma ketawa dan dia jawab, jadi kalau dia bertemu dengan seseorang, di sebelah orang tersebut itu kayak ada layar TV, kayak layar tancap gitu yang gede sekali, dan ada gambar kayak video gitu dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi anehnya dia itu paham gitu loh, anehnya si Ale itu paham dengan kejadian-kejadian, gambaran-gambaran yang ada di sebelahnya. Jadi kayak ada layar monitor tersebut gitu. Saya sampai, oh ternyata proses penerawangan seseorang itu seperti itu. Makanya kalau Ale ketemu seseorang, dia sering senyum, sering ketawa gitu, terus tiba-tiba dia nyeplos, kamu kemarin gini ya, 10 hari yang lalu kamu habis ini ya, oh kamu setahun yang akan datang seperti ini. Itu sering sekali Ale seperti itu ya, karena mungkin Ale lagi pintar-pintarnya, lagi sakti-saktinya kali ya, mungkin ya seperti itu ya. Bahkan si si Ivan pun dia sempatlah diramal. Pokoknya semua teman yang dekat sama dia itu diramal sama dia gitu, bahwa nantinya akan seperti ini, terus kemarin seperti ini. Ya mungkin kalau kita bilang dia sebagai kayak orang pinter gitulah, orang yang sakti lah gitu. Ya itu cerita saya lah tentang Ale yang mati suri. Intinya bahwa kalau orang, ya saya juga sempat heran juga ya, kenapa setelah mati suri kehidupannya jadi berubah gitu ya, jadi berubah yang sangat drastis. Yang dulunya Ale orang yang kecanduan narkoba, dia itu suka suka minum, suka apa dan lain sebagainya, berubah drastis. Kalau saya perhatikan ya, Allah memang adil ya. Kita melihatnya dari cerita saya yang barusan, Allah itu adil, bahwa masa lalu seorang bisa dirubah dalam waktu yang sebentar. Mungkin dengan mati surinya Allah itu, Allah punya kehendak ingin merubah kehidupan Allah yang tadinya hitam kelam menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, mungkin bagi agama gitu atau keluarganya khususnya gitu ya. Mungkin ini cerita saya tentang mati surinya teman saya atau sahabat saya yang bernama Ale dari Bima. Mungkin suatu ketika Ale bisa melihat, hai Le, masih ingat sama saya nggak Le? Yo, kita dulu teman di Jogja bareng sama Ivan sama Yoga gitu. Si Ivan sekarang udah
jadi vokalis Seventeen. Saya sekarang ada di Pangandaran, mudah-mudahan kamu saya nggak tahu lah ya, salam lah buat si Ale kalau misalnya Ale melihat ini. Nah, kesimpulannya bahwa kita tidak boleh melihat masa lalu seseorang dengan atau ngejudge apapun tentang masa lalu seseorang, apa itu jelek, buruk atau apapun itu. Kalau Allah menghendaki dengan waktu yang sangat singkat, yuk semuanya bisa berubah. Begitu juga sebaliknya, kalau ada seseorang yang lagi ngalim, soleh, soleha atau berbuat baik, tidak menutup kemungkinan juga Allah juga bisa merubahnya menjadi sesuatu yang kurang baik. Jadi intinya dalam hidup ini kita tetap mendekat aja ke sama yang di atas atau Allah. Terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendengarkan atau mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.